Yo killers, balik lagi nih di channel Kanvagansa, sebuah channel yang akan memberikan tips dan tutorial seputar desain grafis dari cara pembuatan sampai dengan pemasarannya. Di channel ini juga selain desain grafis, gue juga akan share hal-hal yang berkaitan dengan Jepangan, seperti musik, film, kuliner, sampai dengan kebudayaannya. Dan buat kalian yang punya hobi sama dengan gue, bisa subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate video-video terbaru dari gue. Bantu gue juga dalam membangun konten di channel ini dengan meninggalkan komentar dan sarannya di kolom komentar di bawah. Di video sebelumnya gue sudah bahas dasar-dasar Photoshop, seperti membuat lembar kerja baru, layer, dan kita juga udah latihan menambahkan objek berupa brush tool. Buat yang baru aja bergabung, bisa cek video-video gue sebelumnya agar bisa lebih memahami apa yang akan gue bahas di video kali ini. Oke, langsung aja siapkan aplikasi Photoshopnya. Jika sudah, langsung masuk ke dalam pembuatan lembar kerja baru. Di sini gue siapkan lembar kerja dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 15 cm. Sementara untuk resolusinya gue set di angka 300 pixel per inch, dan settingan lainnya gue biarkan default. Oke, sementara ini gue sisihkan dulu dan kita beralih ke folder. Oke, di sini bisa lu lihat gue sudah siapin gambar mug seperti ini. Lu bisa langsung download file gambar ini di link drive yang udah gua taruh di kolom deskripsi. Oke, gua mulai. Balik lagi ke tujuan awal penggunaan Photoshop, yaitu editing foto atau gambar, yang artinya kalian bisa mengolah kembali foto atau gambar yang sudah ada, dalam hal ini foto gelas atau mug ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengimport file. File gambar dapat diimport dalam dua kondisi. Yang pertama, apakah file tersebut sebagai layer utama atau sebagai layer pendukung. Sebagai layer utama dulu deh. Lu bisa klik dan tarik gambar dari folder ke Photoshop dan letakkan kursor di sebelah tab lembar kerja yang sebelumnya udah kita buat. Selanjutnya akan terbentuk lembar kerja baru dengan ukuran dan resolusi bawaan file yang diimport. Biasanya desainer melakukan hal ini apabila hanya ingin mengedit file foto atau gambar yang sudah ada. Jadi gak perlu membuat lembar kerja baru seperti sebelumnya. Sementara untuk import file gambar sebagai layer pendukung, lebih gampang kita beralih dulu deh ke layer yang sebelumnya udah kita buat. Masih putih bersih polos, belum ada layer apapun. Lalu kita kembali dulu deh ke folder. Lakukan hal yang sama, klik dan tarik file tersebut. Tetapi untuk ditempatkannya pada area layer yang sudah kita siapkan, yaitu pada area yang putih ini. Jika sudah, tekan enter. File gambar tadi akan ditambahkan sebagai layer baru. Hal ini dilakukan apabila ingin menjadikan gambar tadi sebagai objek di layer lembar kerja lainnya. Oke, mungkin kalian bisa lihat perbedaannya. Sekarang gua akan fokus di layer yang ini. Oke, selanjutnya gue perkenalkan dengan salah satu kebiasaan banyak desainer. Banyak desainer melakukan duplikasi layer. Tujuannya adalah untuk membuat backup layer agar apabila dalam pengerjaannya terdapat kesalahan, bisa dibangun ulang di objek backupan. Langkah yang bisa diambil sih gampang aja. Pastikan kalian berada di layer yang akan diduplikat. Jika sudah, kemudian tekan Ctrl J pada keyboard kalian. Selanjutnya layer baru akan ditambahkan. Layer tersebut adalah duplikasi dari layer yang ada di bawahnya. Oke, selanjutnya gue perkenalkan dengan mode transform. Untuk masuk ke mode transform, kalian bisa langsung tekan Ctrl T pada keyboard kalian. Nah, pada mode ini kalian dapat mengubah ukuran serta bentuk dari suatu layer, juga dapat melakukan rotasi atau memutar objeknya. Oh ya, gue sih punya kebiasaan. Sebelumnya gue selalu klik maintain aspect ratio
untuk menjaga rasio gambar agar tetap proporsional. Sekarang gue coba atur ukuran yang gue butuhkan. Jika sudah, tekan enter untuk menutup mode transform. Jadi kalau untuk masuk ke mode transform tekan Ctrl T, lalu untuk menutup mode transform tekan enter saja. Oke, selanjutnya kalian coba perhatikan tanda mata ini. Ini adalah panel untuk menghide atau menutup objek. Layer dan objek sebenarnya nggak dihapus, hanya nggak ditampilin aja. Biasanya digunakan untuk menyisihkan layer yang belum atau nggak dipakai sama sekali. Dan di sini untuk backupan gua hide aja karena belum gua pakai lagi. Oke, kita masuk ke salah satu teknik dasar Photoshop, yaitu seleksi. Seleksi di sini berarti kita memilih area yang mana dalam suatu layer untuk selanjutnya kita lakukan editing. Seleksi ada bermacam-macam. Gua mulai dari sini. Tools nomor 2 dari atas, Marquee Tools. Pilihannya ada 4, silahkan pilih salah satu. Gua pilih Rectangular Marquee Tools atau yang berbentuk persegi. Langsung aja, cara penggunaannya hanya tinggal diklik dan ditarik pada area layer. Salah satu ciri seleksi yaitu terdapat garis putus-putus seperti ini. Untuk membatalkannya, kalian hanya perlu menekan Ctrl D pada keyboard. Oke, gue ulangi langkah tadi. Kali ini gue tekan tahan Shift berbarengan, lalu klik dan tarik rectangular tadi. Seleksinya menjadi persegi sama sisi. Jadi penggunaan Shift dalam pembuatan seleksi yaitu salah satunya adalah untuk membuat bentuk dasar itu menjadi proporsional. Jadi kalau persegi ya persegi sama sisi, kalau lingkaran ya menjadi lingkaran sempurna. Oke, kita masuk ke uji coba yang pertama. Jika areanya sudah diseleksi, selanjutnya coba tekan Ctrl J. Oke, jadi kalau kalian menseleksi berbentuknya persegi maupun lingkaran, ya berarti pada saat kalian duplikat, maka hanya yang berada di dalam seleksi aja yang akan terduplikasi, yang lainnya nggak ikut. Oke, gue kembaliin seperti semula. Gue seleksi ulang, lalu gue tekan tombol delete. Maka objek akan terhapus hanya pada area seleksi itu aja. Dari demo singkat tadi, gua rasa kalian udah paham tentang tujuan dari penggunaan seleksi. Selanjutnya gue perkenalkan Polygonal Lasso Tool. Posisinya di urutan 3. Seleksi dengan poligonal digunakan untuk area seleksi yang lebih detail. Misalnya kalian mau menseleksi bagian pohon aja, atau bagian mobil saja, jalanannya enggak, atau bagian gunung, langitnya enggak, ya seperti itulah. Untuk cara penggunaannya yaitu dengan klik tarik klik lagi dari titik awal hingga titik akhir sehingga membentuk area yang tertutup. Jadi cara pembuatannya kurang lebih sama aja dengan pen tool pada saat kita belajar membuat vektor di Corel Draw. Nah, di sini apabila terdapat kesalahan klik dan kalian ingin kembali ke titik sebelumnya, silakan tekan backspace. Di sini gua punya catatan penting, yaitu jika kalian melakukan seleksi dengan teknik ini, pastikan kondisi mouse kalian dalam kondisi yang baik. Jangan gunakan mouse yang terdouble klik misalnya atau yang rusak, karena pada saat seleksinya terputus di tengah jalan, maka langkah yang bisa kalian lakukan adalah kalian hapus seleksinya dan kalian harus buat ulang dari awal. Oke, terakhir gua kenalkan Magic Wand Tool di urutan keempat. Ini adalah teknik seleksi otomatis pada area yang hanya punya warna yang kontras dan tekstur yang sama atau mirip. Jadi kalau kalian perhatikan di sini warna background ini sangat kontras dengan warna pada objek gelasnya. Magic Wand Tool ini dapat digunakan pada
contoh gambar seperti ini. Pastikan kalian sudah berada di Magic Wand Tool. Jika sudah, cek nilai tolerance yang ada di sini. Standarnya sih 32. Jika sudah, maka kalian hanya perlu mengklik pada area background saja. Oke, bisa dilihat setelah kalian mengklik pada area background, maka secara otomatis hanya area background yang terseleksi. Mengapa? Karena area background memiliki warna yang sama. Nah, jadi keseluruhan warna background yang gelap tadi dia terseleksi secara otomatis. Mengapa gelasnya tidak terseleksi? Karena gelasnya berwarna putih, yang artinya kontras dengan backgroundnya. Lain hal jika gelasnya berwarna hitam ya, atau gelap juga, ya maka gelas tersebut juga akan terseleksi karena warna gelas yang gelap tadi akan kurang lebih sama atau sama lah, mirip dengan background yang juga gelap tadi. Nah, apabila kalian sudah mendapatkan objek yang kalian inginkan, misalnya gelas yang tanpa background tadi, selanjutnya kalian bisa coba pindahkan ke lembar kerja utama. Langsung aja kalian pastikan berada di Move Tool. Selanjutnya kalian klik dan tahan objek gelas tadi, lalu tarik ke lembar kerja utama. Setelah tahap ini, kalian bisa atur ulang posisi, ukuran, rotasi, dan tata letak layer agar gambar menjadi lebih kompleks. Oke, demikian video part kedua ini. Ini adalah dasar yang perlu kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke video selanjutnya. Semoga bermanfaat, sering-sering latihan. Sampai jumpa di video selanjutnya.